Kenyataan membuktikan. Ada sebuah cerita. Suatu ketika ada banyak orang berkumpul di suatu tempat dan berdiskusi seru tentang moral seseorang. Salah satu dari mereka berkata, "Saya mengenal orang ini. Ia memiliki banyak sifat baik, tetapi sayangnya memiliki dua kekurangan. Pertama, ia sering sekali marah. Orangnya sangat emosional. Kedua, dalam mengerjakan sesuatu, ia selalu sembrono dan kasar." Tanpa disangka-sangka, orang yang sedang dibicarakan melewati tempat itu. Pembicaraan mereka pun sangat jelas terdengar olehnya. Ia marah besar dan langsung memasuki rumah itu sambil mengayunkan tangan untuk memukul orang yang menggunjingkannya. Si pemarah berkata, "Kapan saya pernah marah-marah? Dan kapan saya pernah melakukan sesuatu dengan kasar dan sembrono?" Orang-orang di sekitarnya berkata, "Bukankah tingkah lakumu saat ini sudah dengan sangat jelas membuktikan kalau kamu memang orang yang emosional dan sembrono?" Penjelasannya demikian. Ada orang tertentu yang tidak bisa melihat kekurangan dan kesalahan diri sendiri. Ia tidak mau menerima saran atau pendapat orang lain dan merasa malu dan marah jika mendapat kritikan. Sifat seperti itu tidak hanya akan menghambat kemajuan dan perkembangan diri kita, tetapi justru akan membuat kekurangan kita terbongkar dengan cara memalukan. Akibatnya, orang akan memandang rendah keberadaan kita. Membicarakan orang lain di belakang memang bukanlah suatu hal yang baik, tetapi setiap orang pasti mempunyai penyakit ataupun kekurangan yang bisa menjadi bahan perbincangan. Siapapun yang hidup di dunia ini tidak mungkin sempurna. Karena kita tidak bisa menjadi manusia sempurna, maka sebaiknya kita mengizinkan orang lain untuk mengkritik dan menilai diri kita. Kita tidak boleh jengkel ataupun marah, tetapi justru harus berterima kasih kepada mereka. Karena kritikan mereka lah kita bisa mengetahui kekurangan serta kelemahan diri kita dan segera berusaha untuk berubah. Tetapi ada banyak orang yang tidak memahami teori ini, dan orang-orang seperti ini justru merupakan mayoritas. Di Tiongkok kuno ada kebiasaan untuk menolak saran dan kritikan orang lain, sedikit bicara dan banyak bekerja. Menjadi semacam petuah penting yang mengajarkan rakyat Tiongkok bagaimana menjadi seorang manusia yang baik. Pepatah yang berbunyi, "Penyakit masuk dari mulut, bencana keluar dari mulut," juga menjadi teori yang tidak tergoyahkan. Pertanyaannya adalah, apakah sedikit berbicara memungkinkan kita untuk melakukan pekerjaan dengan baik? Bukankah terkadang keengganan untuk membuka mulut dapat menyebabkan bencana yang lebih besar? Jika kita tidak memperbolehkan orang lain melontarkan kritik, bukan berarti kita lantas menjadi kebal terhadap kritikan. Sekalipun kita marah besar sampai tega menyakiti sang pengkritik seperti cerita di atas, tetap saja kelemahan kita yang menjadi bahan kritikan takkan pernah lenyap. Melakukan tindakan seperti itu tidak hanya akan menjadikan kita manusia arogan, efek yang akan kita dapat pun akan menjadi semakin buruk. Alih-alih berhasil mempertahankan harga diri, kita malah semakin terperosok jauh ke dalam jalan iblis. Saudara dan sahabatku, dari cerita Tiongkok yang ditulis oleh Sui Yuan, The Living Wisdom of the Buddha, kita bisa belajar
2 poin penting saya kira perlu dibiasakan untuk hidup kita. Sedikit bicara, banyak bekerja. Atau pepatah yang kedua, penyakit masuk dari mulut, bencana keluar dari mulut. Saya kira kisah-kisah dan cerita dari Tiongkok ini juga bisa membantu kita untuk berefleksi bagaimana hidup kita agar menjadi lebih baik. Semoga pitutur dari Tiongkok ini menginspirasi kita untuk menjadi lebih baik. Salam. Tuhan mencintai kita semua dengan hati yang berkobar.